Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 371, Melihat Hantu. Augias bukan lagi pria tua biasa yang tampak baik hati seperti dulu. Saat ini, matanya serakah dan galak. Bahkan ketiga penjaga pribadi yang setia mengatakan bahwa mereka akan membunuh. Setelah membunuh, mereka tidak menunjukkan belas kasihan atau bahkan melihatnya. Seolah-olah mereka bukan orang yang melahap habis, bukan orang yang mengikutinya siang malam dan bertarung berdampingan, tak lebih dari 3 ekor binatang saja. Saat itu, aku memimpinmu melawan Raja Kota Jayan karena aku ingin mengasahmu dan memberimu lebih banyak waktu untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Tak disangka, kecepatan pertumbuhanmu jauh lebih cepat dari yang aku bayangkan. Periode penangkapan energi berada di tingkat ke-9. Hehe. Augeas tersenyum dingin dan menatap Ivan. Seperti serigala ganas yang mengincar mangsanya dan memulihkan kekuatannya yang sebenarnya. Dengan sekilas, dia bisa melihat tingkat alam Ivan. Periode akar roh, ini mungkin keuntungan yang diberikan orang-orang itu padamu, kan? Ivan meredakan keterkejutan dan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia begitu tenang, sampai emosi di matanya sirna, hanya menyisakan kehampaan dan kesepian. Teknik sihir menelan langit, untuk ini, kamu tidak segan-segan membunuh istri, anak-anakmu sendiri, bahkan seluruh anggota keluarga Reed. Kamu benar-benar luar biasa. Kekayaan, wanita, anak-anak, dan kekuasaan hanyalah awan yang lewat saja. Hanya yang kuat yang akan bertahan selamanya. Kamu tahu, kenapa aku banyak bercerita? Karena, di mataku, kamu hanyalah cecungu kecil yang akan diinjak-injak sampai mati. Kamu punya bakat besar dalam kultivasi. Sayangnya, kamu tidak punya banyak waktu lagi. Augias mencibir dan tidak sabar untuk menelan Ivan. Ayo, sebelum kamu mati, biarkan kamu merasakan apa artinya seorang petarung sejati periode akar roh. Wush! Suara itu terdengar. Augias beraksi. Lebih dulu beraksi. Sejak hari dia melihat wajah Ivan, dia menantikan momen ini. Dia menantikan hari ketika sapi ini digemukkan, kemudian disembelih dan diserap. Sekarang, semuanya ada di depannya. Matanya merah karena kegembiraan. Tanpa menunggu Ivan berbicara lagi, dia mengangkat tinjunya dan meninjunya dengan keras. Pukulan periode akar roh seperti gunung yang runtuh, kecemerlangan yang memesona berkedip, layaknya gunung besar yang menghantam. Bahkan satu pukulan itu seolah menyapu udara hampa, seolah akan runtuh kapan saja. Hanya dalam waktu 1 detik, dia sudah mendekati Ivan. Raut wajah Ivan tidak berubah, metode kultivasi primordial beroperasi dengan kecepatan tinggi. Dia pun melayangkan tinju. Di antara kilatan listrik, kedua tinju itu beradu dengan kencang. Boom! Suara besar terdengar, 2 puncak tinju bertabrakan, seolah-olah 2 helikopter bertabrakan bersama. Dentuman besar bergema, tanah retak, retakan runtuh, seluruh aula diikuti oleh getaran tiba-tiba. Semuanya berantakan dan runtuh. Dalam kekacauan, Ivan terpental ke dinding, menerobos dinding, dan terbang ke rumah courtyard. Ketika dia berhenti, telapak tangannya penuh dengan darah, daging, dan tulang. Di sisi Augias, seolah tidak ada yang terjadi. Dia meletakkan tangannya di punggungnya dan melangkah keluar beberapa anak tangga. Ujung kakinya tampak melompat di langit. Dengan hanya 3-5 detik, dia sudah dekat dengan Ivan. Periode penangkapan energi tingkat ke-9, hanya seperti ini. Sorot matanya penuh penghinaan. Dengan senyum dingin dan bangga, seolah dia bertekad untuk memakan Ivan. Butuh bayar harga tinggi untuk mengetahui kebenaran. Dengan keterampilan ini, siapa yang memberi kamu kepercayaan diri untuk mengejar kebenaran? Dengan bakatmu, kalau kamu bersembunyi dengan baik dan menunggu sampai kamu cukup kuat untuk menemuiku, mungkin aku benar-benar bukan lawanmu. Sayangnya, kamu terlalu tidak sabar. Aku sudah mengingatkanmu untuk tahu bagaimana menahan diri. Augias menyeratkan wajah seorang tetua berstatus tinggi. Saat ini, dia tidak lupa menceramahi Ivan. Jangan melawan. Bijaklah dan biarkan aku menyerapmu seperti naga hijau dan kawan-kawannya. Ini akan mengurangi banyak rasa sakit. Boom! Momentum menakutkan dari periode akar roh terpancar dari tubuh Augias. Dalam sekejap, kekuatan penindas yang tak tertandingi muncul di ruang ini. Pohon dan bunga di sekitarnya semuanya menekuk, seolah-olah mereka tunduk pada Augias dan berlutut. Berlutut! Teriakan itu seperti guntur keras dalam sekejap. Seluruh rumah courtyard sedikit bergetar, 2 dinding terdekat langsung runtuh dengan suara boom. Berlutut! Pada detik yang sama, mata Ivan berkedip dengan penuh minat, sengit, dan brutal. Apa kamu memintaku untuk berlutut? Dengan kekuatan jelek ini, kamu menyuruhku berlutut? Kamu tidak mau berlutut? Kalau begitu, aku akan membantumu. Mata Augias sedikit menyipit, dia berteriak dan beraksi lagi. Segera, kekuatan besar layaknya laut, dengan tsunami 10 tingkat bergemuruh. Semua kekuatan berkumpul menjadi satu titik, bahkan tinju Augias bercahaya membuat retakan hitam muncul di angkasa, seolah-olah tidak bisa menahan kekuatan pukulan itu. Dia percaya diri, jika pukulan ini dilayangkan, Ivan akan mati. Haf! Kekuatan tinju mengamuk, seperti menyapu topan dan seperti lolongan serigala. Berlutut kepalamu! Apa itu periode akar roh? Guntur, serang! Pada detik yang sama, Ivan berteriak keras. Dalam sekejap, langit dan bumi menjadi awan gelap. Karena dia mampu menumbuhkan metode spiritual,
Ivan berkonsentrasi pada berlatih metode pemicu guntur setiap hari. Beberapa hari yang lalu, dia akhirnya mempraktikkan metode pemicu guntur ke puncaknya. Guntur datang, angin serta awan berubah warna. Langit tiba-tiba menjadi hitam. Seolah sudah malam, seluruh kota Sisbei jatuh ke dalam kegelapan tak berujung saat ini. Hujan badai pun turun. Segera. Boom! Guntur teredam bergema di langit, yang mirip seperti ledakan nuklir. Semua orang di kota bisa mendengarnya dengan jelas. Hampir bersamaan, cahaya terang menerangi seluruh kota. Terlihat jelas. Di atas langit, lautan listrik hancur dan mengguyur ke arah yang sama. Semua guntur itu mengarah ke rumah Kotyat. Boom! Seluruh rumah Kotyat bergetar dan tidak bisa menahan tekanan seperti itu. Semuanya hancur dalam arus guntur yang kuat itu. Krak! Di depan rumah Kotyat, Raffi sangat ketakutan. Dia menatap semua ini dengan tatapan tercengang. Apa yang terjadi? Dia ingin masuk dan mencari tahu, tetapi guntur terus-menerus turun dan menderu. Dia yakin, petarung seperti dirinya akan mati begitu dia melangkah ke dalamnya. Ada apa ini? Semua petir membombardir rumah Kotyat itu. Kalau orang di sana berpura-pura hebat karena bantuan guntur, sebesar apa kehebatannya? Sial! Apa ada seseorang yang sedang melewati masa kesengsaraannya? Di kota Sisbei, orang-orang dari segala penjuru terkejut dan membicarakannya. Bahkan petinggi dan militer di kota Sisbei terkejut. Mereka segera mengirim orang untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi. Adegan ini sangat mirip dengan ada seseorang yang menciptakan senjata baru. Boom, boom, boom. Guntur terus berlanjut, cahaya kilat saling terkait dan membentang tanpa henti. Di rumah Kotyat, Ivan mengguncang Augeas dengan keras dengan metode pemicu guntur. Augeas belum pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya. Setelah sedikit terkejut, dia merasakan kekuatan mengerikan yang tak bisa disembunyikan datang padanya. Dia dipukuli habis-habisan oleh cahaya petir. Bab 372, mendefinisikan ulang. Metode spiritual? Apa kamu paham tentang metode spiritual? Augeas buru-buru menghindari petir. Dia menatap Ivan yang berdiri di lautan petir, yang masih terlihat baik-baik saja. Dia tampak terkejut dan ketakutan. Harus diketahui. Meskipun dia sudah merupakan ahli periode akar roh dan lebih hebat dari Ivan, dia masih belum paham dan belum mempelajari metode spiritual apapun. Augeas, kamu memang kuat dan sulit untuk dikalahkan, tapi bukan berarti kamu tidak bisa dikalahkan. Alis Ivan terangkat dan rambut pendeknya juga terbalik dengan energi dari roh yang membubung tinggi. Pakaiannya melayang dan metode pemicu guntur terus-menerus digunakan untuk membombardir Augeas. Dalam waktu singkat, Augeas sudah berlumuran darah dan tidak lagi bersikap sombong sekarang. Boom! Pada saat ini, Ivan mengeluarkan semua kekuatannya dan memegang pedang jiwa Dragon Fury di tangannya. Meskipun dia lebih lemah dari Augeas karena hanya berada di periode penangkapan energi tingkat ke-9, momentum dan aura energi miliknya telah melampaui Augeas dalam semua aspek. Dia seperti dewa yang menekan Augeas untuk bertarung. Krak! Ivan menginjaknya menjadi berkeping-keping. Darah menciprat dan bau darah tercium. Augeas meringis. Augeas, kamu benar-benar telah mendefinisikan ulang periode akar roh. Kamu benar-benar tidak berguna. Kamu, bagaimana mungkin? Augeas terkejut dan wajahnya menjadi pucat. Ivan terlalu menakutkan dan jauh melebihi perkiraannya. Perbedaan kekuatan antara periode penangkapan energi dan periode akar roh sangat besar dan keduanya tidak berada pada tingkat yang sama. Tapi, kenapa Ivan begitu kuat? Bagaimana mungkin? Walaupun dia paham tentang metode spiritual, seharusnya perbedaannya tidak sebesar itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Ivan mencibir. Dia tahu bahwa periode akar roh sangat kuat dan jauh melampaui periode penangkapan energi, tetapi Augeas telah menekan kekuatannya untuk waktu yang lama, bahkan menerobos periode akar roh juga bersifat sementara. Augeas buru-buru menerobos dan hampir mengalami masalah. Akar roh seperti itu akan sangat lemah. Di sisi lain, Ivan berjuang selangkah demi selangkah. Ditambah lagi dengan metode kultivasi primordial yang misterius, segala macam pengetahuan yang dia kuasai, bakat kultivasinya, serta harta seperti pedang jiwa Dragon Fury. Walaupun dia hanya berada pada periode penangkapan energi tingkat ke-9, sebenarnya kekuatannya jauh melampaui periode penangkapan energi tingkat ke-9 biasa. Sebagai perbandingan, yang satu seperti seorang mahasiswa yang belajar berhitung. Sementara yang lain seperti siswa unggulan di SMA, meskipun kualifikasi akademisnya lebih rendah, pengetahuannya jauh lebih banyak. Swoosh! Satu pedang lainnya membombardir dengan metode pemicu guntur. Augeas menggertakkan giginya. Energi dari rohnya meledak untuk menahan petir. Namun, pedang Ivan menembus dadanya di tengah petir yang tak berujung. PVFT! Pedang ditusukkan dan dicabut sehingga darah menciprat. Augeas menatap Ivan dengan tidak percaya dan penuh dengan kebingungan. Dia bingung kenapa Ivan bisa begitu kuat dan kenapa periode penangkapan energi tingkat ke-9 bisa memiliki kekuatan seperti itu. Sekarang dia baru menyadari bahwa Ivan tidak hanya melampaui dirinya, tetapi mereka berdua sama sekali tidak berada di tingkat yang sama. Pedang Ivan menyapu energi dari roh dengan keras seperti potongan pisau yang mengalir ke meridian Augeas. Hanya dalam sekejap, Augeas sudah kehilangan kendali atas tubuhnya. Energi dari rohnya tidak beroperasi dan tubuhnya menjadi lemas. Ivan mendaratkan tendangan di kaki Augeas. Bu! Augeas tidak dapat menahan dan langsung berlutut. Pada saat itu, guntur menghilang dan hanya menyisakan hujan deras. Ivan sedang memegang pedangnya dan berdiri di depan Augeas. Dia menatap Augeas yang basah kuyup dan dalam keadaan tertekan. Dia menggigit jari tengahnya dan menggunakan darah sebagai tinta. Dia menitikkan mantra di kening Augeas dan kecemerlangan melintas.
Augias hanya merasakan kekuatan yang tak bisa dijelaskan mengalir ke dalam pikirannya. Tanpa sadar, pandangannya menjadi kabur. Mantra pengendali. Ivan menggunakan mantra ini untuk pertama kalinya. Mantra ini mirip dengan hipnosis yang bisa mengendalikan pikiran orang lain. Mantra ini digunakan untuk menanyakan sesuatu yang ingin diketahui. Katakan, di mana ibuku dikurung olehmu? Tanya Ivan dengan nada tajam. Di. Augias merupakan orang yang kuat. Meskipun berada di bawah kontrol mantra, pikiran bawah sadarnya masih berjuang dan berusaha melepaskan diri dari mantra. Di Calvely, api penyucian Veliora. Api penyucian Veliora? Ivan mengerutkan keningnya. Nama ini membawakan perasaan yang menyeramkan dan jelas bukan tempat yang bagus. Selain itu, rupanya dikurung di Calvely. Tepatnya di Calvely bagian mana? Tanya Ivan. Calvely, tidak. Tiba-tiba, saat terdengar teriakan keras, Augias tersadar. Pada saat kritis, dia berteriak dengan keras untuk mengembalikan ketenangannya. Dia mencibir berulang kali. Ivan, kenapa? Tidak berani membunuhku? Mau tahu di mana ibumu? Hei, periode akar roh memang hebat. Kamu dapat sadar dari mantra dengan begitu cepat. Ivan menghela napas. Meskipun mantra Feng Shui memiliki efek khusus pada waktu-waktu tertentu, mantra ini masih memiliki banyak keterbatasan dalam menghadapi orang-orang yang kuat. Bunuh aku kalau kamu punya nyali. Bunuh aku, maka selamanya kamu. Swoosh! Augias belum menyelesaikan kalimatnya. Cahaya dingin melintas dengan cepat di udara dan darah menciprat. Augias sudah mati. Kepalanya mendarat. Matanya membelalak. Bahkan saat dia mati, dia masih dihantui dengan rasa terkejut, takut, heran yang luar biasa dan tak tertandingi. Dia mengira Ivan tidak akan berani membunuhnya. Rupanya. Tidak pernah dengar permintaan aneh sepertimu. Ivan menatap wajah Augias tanpa ekspresi. Hujan badai turun. Ivan tidak menutupi dirinya. Air hujan mengenai tubuhnya, kemudian jatuh ke tanah. Air itu kemudian membasuh noda darah di tanah. Dalam pikiran Ivan, adegan-adegan dalam kamera pengawasan kembali muncul. Orang-orang itu mati secara tragis. Meskipun Ivan tumbuh di luar dan tidak terlalu berhubungan dengan mereka, bagaimanapun mereka adalah kerabatnya. Setiap kali terpikir, amarahnya masih sulit dipadamkan. Para tetua keluarga Reed, Ivan telah membalaskan dendam kalian. Ivan menatap langit dan hujan badai jatuh di wajahnya. Tidak ada yang tahu apakah ada air yang mengalir di dalamnya. Aku pasti akan menemukan para pembunuh dan menggunakan darah mereka untuk memberikan penghormatan kepada roh kalian. Bas. Hujan badai mengguyur dan membasahi tanah. Karena serangan petir dan kilat yang membabi buta, rumah Courtyard sudah hampir berubah menjadi reruntuhan. Ivan berjalan keluar dan Raffi segera menyambutnya. Tuan, apa yang telah terjadi? Minta seseorang untuk menangani semua ini. Ivan tidak menjawab. Sebaliknya, dia pergi dan kembali ke helikopter. Dia berkata pada Seker yang telah menunggu di sini. Pulang! Baik! Seker tidak bertanya dan segera menyuruh seseorang menyalakan helikopter. Di kedamaian surga, Ivan menyeret tubuhnya yang sudah lelah ke kamar mandi untuk mandi. Dia perlu membersihkan dan menyadarkan dirinya. Kemudian dia perlu memikirkan semua yang dikatakan Augias, serta memulihkan suasana hatinya. Air hangat mengucur dari tempat yang tinggi dan mengenai otot-otot seperti baja. Ivan sedang mandi, tetapi pikirannya terus-menerus mengingat adegan yang terjadi hari ini. Dia menemui Raja Kota Jayan dan pertempuran darah dengan Augias. Semuanya terjadi begitu cepat. Bahkan dirinya tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak hal yang terjadi dalam satu hari. Diam-diam, Ivan tidak menyadari ada sosok cantik yang perlahan mendekat. Hanya dalam sesaat, perasaan hangat membungkus tubuhnya dan rangsangan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ivan sedikit gemetar dan segera membuka matanya. Di depannya, sosok cantik Cassie terlihat. Dia bersujud di lantai, wajahnya berseri dan napasnya berdesah. Melihat Ivan membuka matanya, Cassie menatap pria itu dan berkata pelan. Ivan, aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi sepertinya kamu sangat marah. Aku hanya bisa memadamkan amarahmu dengan cara seperti ini. Bab 373, Mabuk. Melihat wanita di depannya, Ivan sedikit tertegun. Rambut indah Cassie diikat dengan santai. Tubuh indahnya dibungkus dengan pakaian tipis. Sekilas, sepertinya Ivan bisa melihat semuanya, tetapi sebenarnya dia tidak bisa melihat apa-apa. Cassie mengenakan sepatu hak tinggi 10 cm. Cassie benar-benar terlihat seperti wanita idaman dengan wajah yang indah dan sempurna serta sosok dan penampilan seperti itu. Ivan tidak menyadari kapan Cassie masuk. Dia tidak bisa berhenti memikirkan kalimat Gregory dalam pikirannya. Orang-orang di sekitarmu sangat mudah diperiksa, kecuali gadis dengan nama keluarga Madison. Wanita di sekitarnya dengan nama keluarga Madison hanyalah Cassie. Ivan tidak pernah memeriksa atau bertanya tentang latar belakang keluarga Cassie. Namun, bahkan Raja Kota Jayan tidak dapat menemukan apapun. Apakah akan sederhana? Ivan memiliki banyak pikiran. Bukankah seharusnya kamu sedang bekerja saat ini? Kenapa kamu ada di rumah? Cassie datang ke Jayan dan bekerja di sebuah perusahaan sebagai eksekutif. Hari ini bukan hari istirahat. Seharusnya dia masih bekerja saat ini. Aku akan beristirahat 2 hari ini. Aku ingin menggunakan waktu yang singkat ini untuk membuatmu mengingatku selamanya. Cassie memandang wajah tampan Ivan dan berkata dengan serius. Saat uap air naik, sosok keduanya berangsur-angsur menjadi makin kabur. Samar-samar, melalui cermin toilet, dapat terlihat peristiwa yang tidak dapat dijelaskan.
Setelah itu, Ivan kembali ke ruang pemurnian dan mulai mengobati lukanya. Serangan pertamanya yang tentatif saat bertarung dengan Ogias menyebabkan lengannya terluka parah. Dia merobek kain kasa, mengolesi lapisan demi lapisan obat, dan kemudian membungkusnya lagi. Kemudian, dia mulai berlatih kultivasi. Pada saat larut malam, bintang-bintang bertatahkan dan berkilauan dengan kecemerlangan. Ivan pergi ke atap villa. Dia mulai berlatih metode kultivasi primordial. Dia mengingat semua adegan pertempuran dengan Ogias hari ini dan berlatih satu demi satu gerakan. Setelah itu, saat dia berkeringat deras, dia duduk bersila dan mengeluarkan batu roh yang dia dapatkan dari Gragwe. Dia mulai menyerapnya. Setelah penyerapan, Ivan tiba-tiba membuka matanya lagi. Tidak tahu sejak kapan, Cassie sudah datang lagi. Ivan berkata, "Cassie, kamu... Jangan bicara, cium aku." Cassie tersenyum menawan. Nikki yang membawakan Ivan segelas air, melihat pemandangan ini. Wajahnya yang cantik merona merah dan dia diam-diam mundur. Matahari sudah terbit. Pagi-pagi sekali, saat Ivan masih tertidur lelap, Raffi menelpon. "Tuan!" Begitu dia menjawab panggilan, terdengar suara Raffi. "Semalam saya menggerebek rumah Ogias dan menemukan sebuah ponsel. Apakah Anda di rumah? Saya baru saja tiba di Giant. Saya akan segera mengantarkannya untuk Anda. Saya pikir Anda membutuhkannya." "Oke." Ivan berdiri. "Aku akan menunggumu." Tidak sampai 10 menit, sebuah mobil melaju ke kedamaian surga. Raffi buru-buru keluar dari mobil dan masuk ke aula villa dengan menenteng sebuah koper. Dia membuka koper dan mengeluarkan sebuah telepon satelit. "Tuan, bukankah Anda mengingatkan untuk memeriksa dengan teliti semalam? Saya mencari ke seluruh area di rumah courtyard dan menemukannya di ruang rahasia. Telepon satelit ini telah dimodifikasi dan hanya dapat menelpon orang yang ditunjuk. Telepon ini juga ditambahkan teknologi enkripsi khusus. Tidak ada yang bisa melacak sinyal panggilan. Telepon ini juga hanya bisa membuat panggilan dan tidak bisa menerima panggilan." Ivan menerima telepon itu dan melihat riwayat panggilan. Benar saja, hanya ada satu panggilan keluar. Nomornya sangat rumit, 10 digit lebih panjang dari nomor normal. "Bisakah kamu melacak siapa yang ditelepon melalui nomor ini?" tanya Ivan. "Saya sudah mencoba, tapi tidak bisa." Raffi menggelengkan kepalanya. Ivan menatap ponsel di depannya. Seseorang yang melakukan kontak rahasia Ogias. Hanya ada dua kemungkinan dengan probabilitas tinggi. Pertama, keluarga yang disebut sangat kuat, yang menghancurkan keluarga Reed dulu. Kedua, orang yang menahan ibunya di api penyucian Veliora. Setelah berpikir tentang hal itu, Ivan belum menelepon. Jika dia menelpon sekarang, tidak peduli siapa yang akan menjawab, dia hanya akan mengacaukan semuanya. Jika orang yang menjawab panggilan benar-benar adalah orang yang menahan ibunya di api penyucian Veliora, kemungkinan juga akan mengancam nyawa ibunya. Setelah berpikir, dia memutuskan untuk menunggu sampai waktu yang tepat. Ivan menyimpan telepon satelit dan bertanya pada Raffi. "Pernahkah kamu mendengar tentang tempat yang disebut api penyucian Veliora di Kelveli? Api penyucian Veliora?" Raffi menggelengkan kepalanya. "Kelveli sangat luas. Meskipun keluarga Walker memiliki orang-orang di sana, sulit untuk benar-benar menginjakkan kaki ke dalamnya. Saya benar-benar belum pernah mendengar tentang api penyucian Veliora. Tapi saya bisa meminta keluarga saya untuk membantu memeriksanya dan segera memberitahu Anda kalau sudah ada petunjuk." "Baik." Ivan berpikir sejenak dan meminta Raffi untuk mengunjungi Raja Kota Giant dan bertanya apakah dia tahu tentang api penyucian Veliora. Setengah jam kemudian, Raffi mengabarkan bahwa Raja Kota Giant juga belum pernah mendengarnya, tetapi dia juga mengatakan bahwa dia akan membantu memeriksanya. "Api penyucian Veliora, tempat apa ini?" Ogias jelas tidak berbohong ketika mengatakan tempat ini di bawah kendali mantra Ivan. Namun, Ivan tidak menyangka bahwa bahkan Raja Kota Giant juga belum pernah mendengarnya. "Sepertinya kapan-kapan kita harus ke Kelveli." Kelveli, ibu kota kerajaan Dragon Fury. Api penyucian Veliora berlokasi di Kelveli. Untuk menyelidiki orang di balik kehancuran keluarga Reed, dia juga harus pergi ke Kelveli dan melacaknya melalui garis keluarga yang mengadopsi neneknya di Kelveli. Untuk membalaskan dendam ibunya, Rita juga berkaitan dengan keluarga yang dari keluarga kerajaan Kelveli. Dalam 2 hari berikutnya, Ivan mulai bersiap untuk pergi ke Kelveli. Dia mencari banyak bahan obat dan menyuling banyak jenis pil. Pada saat yang sama, dia juga terus melakukan kultivasi dan bersiap untuk menerobos periode penangkapan energi dan mencapai periode akar roh. Dia hanya selangkah menuju periode akar roh. Dia mungkin dapat menerobos kapan saja. Selain kultivasi dan menyuling dalam 2 hari ini, yang paling banyak Ivan lakukan adalah berkencan dengan Cassie. Dia menemani Cassie berbelanja, bersenang-senang, dan bermain. Cassie selalu muncul di samping Ivan tanpa disadari. Mereka berkencan kapanpun dan dimanapun di villa. Ivan menikmatinya, tetapi dia selalu merasa ada yang tidak beres dengan Cassie. Bab 374, Perayaan. Selama 2 hari terakhir, Cassie selalu muncul dengan tiba-tiba dan mengejutkan Ivan. Ivan tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi setiap kali dia bertanya, Cassie akan dengan terampil mengubah topik dan membawanya ke babak kegembiraan baru. Setelah beberapa kali, Ivan tahu bahwa Cassie tidak ingin mengatakannya. Jadi dia memerintahkan bayangan 5 bersaudara untuk mengawasi Cassie dan segera memberitahukannya jika ada yang janggal. Dalam 2 hari terakhir, selain berkencan dengan Cassie, Ivan juga membimbing bayangan 5 bersaudara, Donnie, dan Raffi dalam melakukan kultivasi. Dirinya sendiri juga melakukan kultivasi dan makin berkembang. Dia sedang mempersiapkan pertandingan persahabatan antara keluarga kerajaan Kelveli. Selain itu, Alex sesekali datang ke kedamaian surga untuk menanyakan beberapa pertanyaan medis kepada Ivan. Karena dia menerima bagian dari warisan medis Ivan, dia mengobati orang-orang miskin dan telah mendapatkan reputasi pengobatan gratis Alex. "Tuan, Anda memiliki janji dengan Nona Lilian hari ini,
Anda harus menjemputnya untuk menghadiri perayaan ulang tahun ke-200 tahun Universitas Kedokteran Jayan. Pagi ini, Nicky menemui Ivan dan memberitahunya tentang rencana jadwal kegiatan hari ini. Oke. Ivan keluar dari kamar. Tentu saja, dia ingat ulang tahun ke-200 tahun Universitas Kedokteran Jayan hari ini. Dia sudah berjanji pada Lilian bahwa dia akan menemaninya sebagai pacar. Nicky menyiapkan setelan jas baru untuk Ivan dan dia membantu Ivan mengenakannya. Ketika dia tidak sengaja menyentuh tubuh Ivan yang gagah, jantungnya berdetak lebih cepat dan dia sedikit menundukkan kepalanya. Setelah mengenakan jas, dia menatap Ivan yang ada di depannya dengan kaget. Pakaian memiliki pengaruh besar terhadap keindahan tubuh manusia. Ivan, yang memang tampan, terlihat seperti bangsawan saat mengenakan setelan Giorgio Armani yang dibuat khusus. Dengan tinggi 185 cm dan sosok yang proporsional, dia terlihat bahkan lebih menawan daripada duta merek. Meskipun masih muda, wajahnya yang sempurna menunjukkan kedewasaan. Radian sudut mulutnya membawakan perasaan menawan dan memesona. Selama periode waktu ini, Nicky benar-benar sudah terbiasa dengan statusnya sebagai pembantu. Setiap hari, dia mencuci pakaian dan memasak untuk Ivan. Dia juga membersihkan rumah tanpa mengeluh. Bagaimanapun, setelah beberapa hari ikut dengan Ivan, seni bela dirinya telah berkembang pesat dibandingkan dengan saat dia berada di keluarga Don selama 3 hingga 5 tahun. Setelah ikut dengan Ivan, dia menemukan bahwa karakter Ivan tidak begitu aneh dan kaku. Ivan sama seperti anak muda biasa yang bisa diajak bercanda dan sikapnya sangat baik. Melihat Ivan yang tampan dan menawan dalam setelan jas di depannya, Nicky agak tercengang. Dia menjadi pusing saat pikirannya tanpa sadar muncul kalimat yang dikatakan Ivan sebelumnya. Kalau ada kerjaan, dilakukan oleh pembantu. Kalau nggak ada kerjaan, bermain dengan pembantu. Meskipun Nicky telah memimpikan adegan seperti itu beberapa kali, kenyataannya memang tidak ada yang terjadi. Nicky, apa yang kamu pikirkan? Kamu memang sudah gila. Bukankah kamu adalah orang yang pemilih? Orang ini selalu mengganggumu, kamu tidak boleh jatuh cinta begitu saja. Dia sedikit menggelengkan kepalanya dan menghilangkan pikiran di benaknya. Tuan, Doni sudah menunggu Anda di pintu. Oke. Ivan merapikan penampilannya dan langsung masuk ke mobil Doni saat dia berjalan keluar. Doni melihat Ivan melalui kaca spion. Dia juga sedikit tercengang meski dirinya adalah seorang pria. Apa ada sesuatu di wajahku? Ivan tidak berdaya. Tidak ada. Untungnya, aku bukan seorang wanita. Doni sedikit melengkungkan bibirnya. Ivan sudah menghubungi Lilian saat mobil dinyalakan. Saat dia sampai di kediaman keluarga Malen, Gerald dan orang tua Lilian sedang menemani Lilian untuk menunggu di pintu. Mereka sangat ramai seperti sedang menunggu tamu terhormat. Ayo Lilian, ayah menginginkan cucu perempuan. Bisik ayah Lilian, Sheldon. Sebaiknya malam ini kamu tidak pulang, kamu menemani Ivan saja. Kedua ibu Lilian juga mengajarinya beberapa cara untuk menggoda pria. Pipi Lilian merona merah. Namun, saat Ivan keluar dari mobil, semua orang langsung tercengang. Bukan hanya karena status Ivan. Namun, karena dia sangat tampan hari ini. Jas dan sepatu kulit menunjukkan aura kebangsawanan. Dia memang cocok mengenakan setelan jas hitam muda dengan punggungnya yang tegap. Dia juga mengenakan Vacheron Constantin yang berharga di pergelangan tangannya. Dia menunjukkan temperamen tinggi, mapan, dan ganteng. Paman, Bibi. Ivan menyapa Sheldon dan kedua istrinya. Dia juga mengangguk pada Gerald sebagai salam. Lilian, mari kita pergi sekarang. Oke. Ivan meraih tangan Lilian dan menaiki mobil. Lilian yang memang pemalu, menundukkan kepalanya saat berada di jalan. Pipinya merona merah dan tercium bau yang unik. Dia tidak tahu apakah Doni sengaja mengemudi dengan sembrono karena dirinya beberapa kali goyah dan jatuh ke pelukan Ivan. Hari sangat panas dan Lilian memang mengenakan pakaian tipis. Dia bisa merasakan elastisitas dan kelembutan ketika dia menyentuh Ivan beberapa kali. Kita sudah hampir sampai. Kendaraan melaju ke jalan yang dikenal Ivan. Dia memandang bisnis di luar wilayah kampus. Dia pernah berkuliah di Universitas Kedokteran Jayan selama 2 hingga 3 tahun. Dia juga memiliki banyak kenangan di sini. Dia mengenal Danu dan juga bertemu Patty, yang telah mengubah hidupnya dalam aspek tertentu. Ivan tersenyum masam. Saat itu, dia bekerja paruh waktu di mana-mana. Meskipun nilainya bagus, hidupnya sangat sulit. Namun, dia masih memberi Patty apa yang menurutnya terbaik. Seseorang dapat berubah jika adanya kesempatan. Hanya dalam beberapa bulan, status sosialnya naik dan dia bukan lagi remaja miskin. Tidak tahu bagaimana kehidupan Patty sejak terakhir kali bertemu di toko perhiasan The Only Gao di kota Sisbay. Akankah dia juga datang untuk menghadiri perayaan ulang tahun ke-200 tahun universitas? Mobil melaju ke tempat parkir. Begitu Ivan dan Lilian keluar dari mobil, mereka menarik banyak perhatian di sekitar mereka. Wah, lihat, pria itu sangat tampan. Wanita itu juga cantik. Apa itu senior kita? Aku benar-benar ingin meminta nomor WhatsApp pria itu. Terdengar bisik-bisik di sekitar. Para mahasiswa kebetulan sedang dalam masa hormon tinggi dan banyak gadis yang langsung jatuh cinta. Sepertinya itu Ivan. Mahasiswa yang dikeluarkan oleh seluruh universitas? Ya, sepertinya itu dia. Mantan ketua klub basket yang jenius. Apa dia juga datang untuk berpartisipasi dalam ulang tahun universitas? Bukankah universitas tidak mengundang orang yang sudah dikeluarkan? Tidak lama kemudian, seseorang mengenali Ivan. Ivan dulunya adalah mahasiswa yang baik dan jenius. Saat magang, dia dikeluarkan. Dia terkenal sehingga banyak orang yang membahasnya di sepanjang jalan. Apa orang-orang ini perlu dibunuh? Doni melirik para mahasiswa di sekitarnya. Ivan terdiam. Begitulah seorang pembunuh. Kalau tidak senang, dia akan membunuh. Tunggu saja di mobil.
Ivan takut Doni akan menimbulkan masalah. Dia menasihati. Ingat, ini adalah universitas. Tidak ada yang boleh terluka, apalagi terbunuh. Apa kamu mengerti? Mengerti? Di dalam universitas sudah ramai dan sangat meriah. Tempatnya juga didekorasi seperti konser. Ivan, kenapa kamu ada di sini? Tidak lama setelah Ivan memasuki kampus, dia mendengar sebuah suara. Saat dia melihat ke belakang, terlihat seorang lelaki tua berusia 5 hingga 60 tahunan sedang bersih-bersih. Ivan menyipitkan matanya. Bapak, bab 375, minta penjelasan. Orang tua di depannya adalah dosen pertama Ivan saat dia masuk ke universitas. Orang tua itu juga adalah mentor yang paling perhatian dan peduli pada Ivan selama kuliah. Saat Ivan masih kuliah, dia yang membantu Ivan mengajukan banyak beasiswa dan hibah. Dia juga adalah dosen yang paling Ivan hormati. Namanya adalah Andika Lynch. Pak, kenapa Anda? Ivan melangkah maju dan menatap Andika dari atas ke bawah. Dulunya, Andika adalah seorang pengelola di universitas. Kenapa sekarang dia melakukan pekerjaan bersih-bersih semacam ini? Benar-benar kamu, Ivan? Andika memandang Ivan yang berpakaian bagus. Dia tidak bisa menahan perasaannya. Sudah berapa lama kita tidak bertemu? Harusnya belum sampai setahun, kan? Aku hampir tidak mengenalimu. Aku sudah pensiun dan sekarang aku melakukan pekerjaan serabutan di kampus saat lagi ada waktu luang. Pensiun? Melakukan pekerjaan serabutan? Raut wajah Ivan agak berubah. Seingat Ivan, Andika masih berusia 59 tahun. Usia pensiun adalah 65 tahun. Andika masih memiliki 6 tahun hingga pensiun. Meskipun dia pensiun lebih cepat dari aturan, biasanya paling cepat hanya 2 tahun. Apakah Andika pensiun lebih cepat 4 tahun? Walaupun Andika sudah pensiun, dia seharusnya tidak perlu melakukan pekerjaan serabutan, bukan? Dia juga merupakan seorang mentor Universitas Kedokteran Jayan. Dia bisa menemukan pekerjaan yang lebih baik setelah dia pensiun. Dia bahkan bisa masuk ke beberapa perusahaan dan kelompok penelitian ilmiah. Yang terpenting, dalam kesan Ivan, Andika adalah orang penuh ambisi. Dia pernah memberitahu Ivan bahwa impiannya adalah melatih mahasiswa Universitas Kedokteran Jayan agar berguna bagi negara. Dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang berbakat tidak punya tempat untuk belajar. Dia akan bekerja sampai hari dia pensiun. Bahkan setelah pensiun, dia akan terus terlibat dalam karier medis. Jadi, Ivan sedikit tidak percaya. Ya, aku sudah tua, hehe, ada banyak hal yang sudah tidak bisa aku lakukan, jadi aku pensiun dini. Andika tersenyum. Ivan, aku tahu semua yang terjadi padamu di rumah sakit kota Sisbay. Setelah itu, apa kamu baik-baik saja? Apa kampus mengundangmu kali ini? Sejujurnya, banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Ivan tersenyum dan memperkenalkan Lilian pada Andika. Kampus tidak mengundang saya. Ini pacar saya, Lilian. Dia juga kuliah di Universitas Kedokteran kita. Mentornya adalah Rosen. Halo, Pak Andika. Lilian, ya, Rosen pernah mengungkit dirimu beberapa kali. Andika mengelap tangan ke tubuhnya sebelum berjabat tangan dengan Lilian. Pak Andika, rupanya Anda di sini. Saat itu, seorang mahasiswa datang dari kejauhan dengan membawa buku pelajaran di pelukannya. Pak Andika, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Dia belum menyelesaikan kata-katanya. Dia melirik Ivan dan terkejut. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke wajah Ivan. Ivan? Ya. Ivan tersenyum. Ya, benar. Siapa Anda? Ivan tidak mengenal orang di depannya. Jadi benar kamu. Ivan, berani-beraninya kamu datang ke sini. Kalau bukan karena kamu, Pak Andika tidak akan dikeluarkan. Kamu! Anya! Andika buru-buru menghentikan. Jangan bicara omong kosong! Omong kosong! Jelas-jelas karena dia! Mahasiswa yang dipanggil Anya melanjutkan. Ivan, sekarang dia melakukan pekerjaan serabutan di kampus karena kamu. Kamu masih berani datang ke hadapannya. Cepat pergi! Kamu tidak pantas berbicara dengan Pak Andika. Raut wajah Ivan menjadi dingin. Apa yang terjadi? Jelaskan! Bukankah Pak Andika sudah pensiun? Pensiun? Saat Pak Andika membantumu mengajukan hibah dan beasiswa, dia dikatakan bersikap curang. Dia dimakbulkan dan dikeluarkan oleh yayasan kampus. Banyak industri medis di Jayan juga memasukkan Pak Andika ke dalam daftar hitam. Hanya beberapa dari kita yang tahu bahwa dia tidak bersalah. Anya jadi makin marah sembari dia menjelaskan. Dia bahkan ingin memukul Ivan, tetapi akhirnya dia menahan dirinya. Ivan, karena kamu sudah datang ke sini, kalau kamu masih punya hati nurani, pergilah ke yayasan kampus dan cari cara untuk meluruskan semuanya. Oke, jangan khawatir, aku pasti akan membantu Pak Andika meluruskan semuanya. Ivan menjadi emosi. Saat dia menyinggung Kane, Kane memecatnya melalui hubungan yang dia punya dengan rumah sakit. Dengan statusnya saat ini, dia terlalu malas untuk menjelaskan. Dia tidak perlu mendapatkan pengakuan akademik dari Universitas Kedokteran. Namun, Andika berbeda. Mengajar adalah hidupnya. Ivan tidak menyangka bahwa urusannya dapat berpengaruh pada Andika. Pak. Setelah Anya pergi, Ivan ingin menghibur Andika, tetapi Andika melambaikan tangannya. Ivan, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu dan kamu tidak perlu menjelaskan apapun untukku. Kamu juga sudah terjun ke masyarakat. Kamu seharusnya sudah tahu bahwa di dunia ini tidak ada kebenaran dan kesalahan yang murni. Semua hanya untuk kepentingan. Dalam analisis akhir, bukan karena beasiswa dan hibahmu, kamu hanya dimanfaatkan. Orang-orang itu sudah lama tidak menyukaiku karena aku menghalangi keinginan mereka. Tentu, mereka ingin menggunakanmu untuk mengusirku. Pak, aku harus membantu sampai semuanya selesai. Ivan setuju dengan apa yang Andika katakan.
Namun, walaupun dia hanya dimanfaatkan, bagaimanapun juga itu berkaitan dengannya. Dan, kenapa jika tidak ada hubungannya? Karena itu urusan Andika, Ivan juga akan mencampuri. Bagaimanapun, kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Saat aku butuh bantuan, kamu membantuku dengan sepenuh hati. Saat aku sudah bangkit, aku akan membantumu sampai akhir. Ivan memiliki banyak cara untuk membuat Andika kembali ke posisinya, atau bahkan melampaui posisi sebelumnya. Namun, sebelum itu, dia harus meluruskan semuanya yang bukan merupakan salah Andika. Lupakan saja, Ivan. Orang-orang itu sangat kuat dan berkuasa. Beberapa dari mereka bahkan memiliki pendukung. Aku juga sudah mau pensiun, jadi ada baiknya juga aku melakukan pekerjaan serabutan. Andika melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia benar-benar tidak peduli lagi. Apakah dia benar-benar tidak peduli? Tentu saja tidak. Ini adalah impian seumur hidupnya untuk mengajar dan mendidik orang. Dia baru berusia 59 tahun. Dia belum tua dan masih bisa terus mengajar. Namun, Ivan bahkan lebih muda. Dia baru berusia 19 tahun. Jika dia menyinggung orang-orang yang berkuasa itu, bagaimana dia akan menjalani hidupnya di masa depan? Pak, kamu tahu karakter aku. Aku tidak akan mengubah keputusanku. Tatapan Ivan sangat tegas. Lilian juga berkata, Pak Andika, jangan khawatir. Kekuasaan Ivan juga tidak kecil sekarang. Dia pasti bisa membantumu. Sejauh yang Lilian tahu, bahkan beberapa keluarga yang sangat kaya dan berkuasa juga sangat menghormati Ivan. Kepala keluarga Malen, Gerald, hanya bisa dianggap sebagai anak buah dari anak buahnya Ivan. Kekuasaan seperti itu bisa membantu Andika meluruskan semuanya dengan mudah. Para pimpinan seharusnya sudah tiba. Aku akan pergi dan meminta penjelasan mereka sekarang. Ivan akan menyelesaikan masalah sesegera mungkin. Jika tidak, bagaimana dia bisa berminat untuk berpartisipasi dalam ulang tahun kampus? Menurut jadwal, para pimpinan kampus harusnya sedang mengadakan pertemuan internal saat ini. Ivan langsung berjalan ke ruang konferensi, diikuti oleh Lilian. Ivan! Andika ingin menghentikan, tetapi Ivan tidak mendengarkan dan tidak bisa dihentikan. Dia khawatir sesuatu akan terjadi, jadi dia mengikuti dengan cepat. Bab 376, apakah harus masuk? Universitas Kedokteran Jayan merupakan universitas kedokteran terkenal dan terbaik di Provinsi Jayan. Namun, universitas ini merupakan gabungan dari universitas negeri dan swasta. Secara akurat, universitas ini sebenarnya merupakan universitas swasta murni pada awalnya. Namun, belakangan ini, karena terlalu terkenal, pemerintah perlu ikut campur dan melakukan pengawasan yang diperlukan. Jadi, para dosen di kampus memiliki status yang berbeda, ada pimpinan dan juga pegawai biasa. Ivan langsung pergi ke ruang konferensi. Karena hari ini adalah hari ulang tahun ke-200 universitas, ada 20 hingga 30 satpam yang menjaga di bawah. Dia mengabaikan mereka dan langsung menuju gedung itu. Apa yang kamu lakukan? Para pimpinan sedang rapat. Kamu tidak bisa masuk. Seorang satpam melangkah maju untuk menghentikannya. Ivan meliriknya. Bagaimana kalau aku harus masuk hari ini? Hah? Satpam itu sedikit mengerutkan kening. Ivan terlihat sangat muda. Dia mengira bahwa Ivan adalah seorang mahasiswa. Namun, saat melihat Ivan yang begitu tegas, dia menatap Ivan dengan serius. Saat dia melihat merek-merek terkenal yang dikenakan Ivan, dia menjadi lebih berhati-hati. Kalau memang harus masuk, aku akan melapor terlebih dahulu. Baik? Ivan berkata. Katakan saja bahwa Ivan ingin bertemu mereka. Cepat! Kesabaranku terbatas. Melihat sikap satpam yang baik, Ivan tidak melakukan apa-apa untuk saat ini. Dia merasa akan lebih baik jika dia bisa masuk dengan cara seperti ini. Ivan! Andika akhirnya menyusul dan dia sedikit terengah-engah di usia tuanya. Berhenti membuat masalah. Mereka sedang rapat. Bagaimana mungkin mereka akan bermain-main denganmu? Kamu malah suruh dia melapor. Pak, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Ivan tersenyum lembut untuk menenangkan Andika. Lilian berdiri di samping dengan raut wajah manis. Dia merasa bahagia dan puas setiap kali dia ikut dengan Ivan. Pimpinan tertinggi di kampus ada 12. Ketua Yayasan Fauzan, 3 pemegang saham Gian, George dan Lauren, Rektor Ravan, 2 wakil rektor Markau dan Zamar, serta 5 dekan Santara, Wardia, Kelix, Filio, dan Bilnio. Pada saat ini, 12 orang itu sedang mengadakan pertemuan di ruang konferensi untuk membahas beberapa hal tentang ulang tahun universitas. Mereka membahas tokoh terkenal mana yang akan diundang pada ulang tahun universitas dan lain-lain. Pada saat yang sama, mereka juga masih menunggu sosok penting. Dengan hadirnya sosok itu di sini, perayaan 200 tahun universitas baru dapat dianggap sempurna. Saat itu, di luar pintu, satpam masuk. Pak Fauzan, ada seseorang yang ingin naik. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Fauzan yang duduk di bagian ujung meja, tampak bahagia dan menyela. Apa orang tua itu bermarga Madison? Bukan. Satpam menggelengkan kepalanya. Dia bilang namanya Ivan. Ivan? Fauzan penuh tanda tanya. Meskipun dia merupakan seorang ketua yayasan, dia tidak akrab tentang urusan kampus. Dia sangat asing dengan nama ini. Dia menoleh ke pemegang saham, rektor, dekan, dan lainnya. Apa kalian kenal? Semuanya saling menatap. Sepertinya tidak ada yang ingat siapa itu. Mereka semua adalah tokoh besar dan berkuasa di kampus. Meskipun tidak semuanya berada di tangan mereka, sepatah kata dari mereka dapat menentukan nasib seorang mahasiswa. Bahkan beberapa orang kaya juga meminta bantuan mereka. Dengan identitas dan status mereka, bagaimana mungkin mereka mengingat Ivan?
Di mata mereka, mahasiswa seperti Ivan hanyalah orang yang tidak mencolok di antara ribuan orang. Siapa orang ini? Apa kalian kenal? Tidak kenal. Tidak kenal. Mereka menggelengkan kepala satu demi satu. Aku sudah ingat. Apa dia mahasiswa yang pernah kita keluarkan yang bernama Ivan? Sekitar 3 hingga 4 menit kemudian, Dekan Belnio tiba-tiba berkata, bukankah di Universitas Kedokteran Kota Sisbei ada seorang mahasiswa bernama Ivan yang mengamuk dan melakukan pelanggaran serius selama magang? Setelah itu, kampus mengeluarkannya. Dia adalah orang pertama yang dikeluarkan dari Universitas Kedokteran selama magang. Belnio berkata dengan sedikit mengejek. Mungkin dia ingin memanfaatkan ulang tahun kampus untuk memohon pada kita untuk mengembalikan statusnya sebagai mahasiswa? Pak, biarkan saja dia. Orang lain boleh tidak bisa mengingat Ivan. Namun, Belnio mengingatnya dengan sangat jelas. Bagaimanapun, Belnio bukanlah dekan pada awalnya. Andika sudah lama menjabat di posisi itu. Karena Ivan dikeluarkan dan Andika tertangkap mengajukan beasiswa untuk Ivan, Belnio membuat masalah kecil ini menjadi besar. Dengan bantuan dari rektor dan wakil rektor, Belnio yang menggantikan posisi ini. Rupanya dia. Benar, harusnya dia. Aku pernah bertemu pemuda itu. Dulu dia sangat sembrono. Aku tidak menyangka dia akan berani menerobos masuk ke ruang konferensi kita. Hehe, bagaimana mungkin semudah itu mengembalikan status mahasiswanya? Kampus tidak akan pernah mengembalikan status mahasiswa bagi mereka yang sudah dikeluarkan. Dia memang sangat percaya diri. Setelah diingatkan oleh Belnio, para dekan dan wakil rektor juga ingat. Rektor Ravan berkata pada Satpam. Turun dan usir dia, katakan saja. Di lantai bawah ruang konferensi, Satpam sudah kembali. Dia yang tadinya sedikit berhati-hati, menatap dengan penuh penghinaan saat ini. Kamu sudah dikeluarkan. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ulang tahun kampus. Kamu malah ingin bertemu dengan ketua yayasan dan yang lainnya. Tapi, Pak Ravan menunjukkan belas kasihan dan memintamu untuk pergi setelah berpartisipasi dalam ulang tahun universitas. Satpam itu melambaikan tangannya pada Ivan. Masih nggak mau pergi? Untuk apa kamu masih berdiri di sini? Bang? Yang menjawabnya adalah sebuah pukulan. Seketika, Satpam itu langsung pingsan. Apa yang kamu lakukan? Cari mati! Segera, Satpam di sekitarnya berkerumun. Ivan. Andika mengadang di depan Ivan dengan khawatir. Aku adalah dosen di universitas ini. Kalian semua berhenti. Dia belum menyelesaikan ucapannya. Dia tercengang untuk waktu yang lumayan lama. Karena Ivan sudah melewatinya. Dan entah teknik apa yang Ivan gunakan, dia hanya menjentikkan jarinya dan seorang satpam akan langsung jatuh. 20 hingga 30 orang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka semua sudah terbaring di lantai. Ini. Andika tertegun. Kapan Ivan menjadi begitu hebat dalam bertarung? Apalagi teknik yang dia gunakan jelas merupakan menekan titik akupuntur dalam ilmu pengobatan tradisional. Andika juga mahir dalam ilmu pengobatan tradisional. Namun, dia tidak akan bisa melakukan dengan cara yang sama. Tidak, jangan bilang sama, bahkan 1/10 atau 1% pun tidak bisa. Pak, ikut denganku. Tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini. Wajah Ivan masih dipenuhi dengan senyuman lembut. Sayang, kamu sangat luar biasa. Lilian bersorak untuk Ivan. Setelah mengatakannya, dia menyadari bahwa dia terlalu berani untuk memanggil dengan kata sayang. Pipinya merona merah dan menyebar ke telinganya. Dia sangat malu. Ivan menarik tangan Lilian dan masuk ke lift. Hei! Andika menghela napas berat dan memasuki lift bersama Ivan. Alasan Andika naik bukanlah karena dia benar-benar mengharapkan Ivan meluruskan semuanya. Meskipun memang ada sedikit harapan di dalam hatinya, dia ikut ke atas untuk melindungi Ivan. Karena dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Ivan. Bab 377, anggap tidak pernah terjadi. Di ruang pertemuan, beberapa pimpinan sudah benar-benar lupa bahwa Ivan ingin bertemu dengan mereka. Bagi mereka, ini hanyalah hal kecil, jadi tidak ada yang peduli. Ketua Yayasan Fauzan sedang berbicara. Setelah pesta selesai, para mahasiswa yang berjaya yang diundang datang ke kampus untuk berpartisipasi dalam ulang tahun universitas dan beberapa selebritas akan diundang untuk berpartisipasi dalam perjamuan malam. Dulunya mereka adalah mahasiswa Universitas Kedokteran Jayan. Sekarang mereka adalah kebanggaan universitas, teman, dan bahkan mitra kerja sama. Ketika saatnya tiba, kalian harus menjamu dengan baik dan jangan sampai mengabaikan mereka. Jangan khawatir, Pak. Ravan buru-buru berjanji. Mewakili universitas, kami pasti akan melakukan pekerjaan kami dengan baik. Ravan belum menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba, bang! Suara keras terdengar. Pintu ruang konferensi terbang keluar dan menghantam lantai dengan keras. Suara tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Kemudian, mereka melihat ke arah pintu pada saat bersamaan. Yang mereka lihat adalah Ivan yang berdiri dengan tenang di pintu dengan tangan di saku celananya. Di sebelah kirinya ada Lilian dan di sebelah kanannya ada Andika. Raut wajah Andika sangat jelek dan dia sangat gelisah. Dia pikir Ivan akan mengetuk pintu dengan sopan. Rupanya, Ivan malah langsung menendang pintu itu. Ini. Dia menguatkan dirinya untuk berdiri di sebelah Ivan. Hatinya sangat gelisah. Bukannya dia takut sesuatu akan terjadi padanya. Tetapi Ivan benar-benar tidak menghargai universitas dengan melakukan ini. Apakah para pimpinan ini akan membiarkannya pergi begitu saja? Ivan? Belnio pernah membaca informasi tentang Ivan, jadi dia ingat penampilan Ivan. Saat mengenali Ivan, dia berkata, Ivan, apa yang kamu lakukan?
Berani-beraninya kamu. Bagaimana kamu bisa naik ke sini? Satpam! Dia berteriak keras untuk memanggil satpam, tetapi tidak ada yang menanggapinya. Orang-orang di ruang konferensi adalah para pimpinan universitas. Mereka bisa menenangkan diri dengan cepat karena berpengalaman. Ivan, ini adalah ruang pertemuan, bukan tempat di mana orang tidak berguna sepertimu boleh masuk. Kalau kamu ingin mendapatkan kembali status mahasiswamu, keluar dari sini dan berlutut di bawah. Ravan melotot marah dan matanya seperti akan menyemburkan api. Ravan adalah orang yang memilih tempat pertemuan dan para satpam. Sekarang, pada saat pertemuan penting, ruang pertemuan malah diterobos masuk oleh seorang mahasiswa yang telah dikeluarkan. Bahkan para satpam juga tidak melakukan tugas dengan baik. Kesan Ravan di benak ketua yayasan dan pemegang saham pasti akan anjlok. Ravan memandang Fauzan dan 3 pemegang saham lainnya. Memang terlihat raut wajah mereka sangat suram dan jelek. Untungnya, yang menerobos hanya seorang mahasiswa. Bagaimana jika bukan mahasiswa, tetapi penculik yang ingin menculik mereka? Fauzan melirik Ravan dan menunjukkan sedikit keraguan. 3 pemegang saham juga mengerutkan kening mereka. Ravan ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia kembali memarahi Ivan. Masih nggak mau keluar? Andika, dia adalah muridmu, kan? Terserah kalau kamu menggunakan posisimu untuk korupsi. Tapi lihatlah apa yang telah kamu ajarkan padanya. Dia mungkin tidak mengerti aturan, tapi apa kamu tidak mengerti? Andika hendak berbicara. Plak! Plak! Ivan melangkah maju dan menampar Ravan sebanyak 2 kali, 1 di sebelah kiri dan 1 di sebelah kanan. Setelah tamparan itu, Ivan berkata, "Kenapa mulutmu begitu bau? Apa kamu makan kotoran sebelum kamu keluar pagi ini? Apa menurutmu aku sangat ingin berkuliah di Universitas Malang dan rusak seperti ini?" Di dalam ruang pertemuan, semua orang tiba-tiba terdiam. Mereka menatap Ivan dengan ekspresi heran. Sialan. Orang ini gila, bukan? Seorang mahasiswa berani memukul rektor. Dia menampar wajah Ravan di wilayah Ravan. Sialan. Kamu memukulku? Kamu berani memukulku? Ravan langsung tercengang karena 2 tamparan ini. Dia telah mengajar selama beberapa puluh tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia dipukul oleh seorang mahasiswa. Dia menatap lurus ke arah Ivan dan 2 bekas tamparan di wajahnya tampak sangat lucu. Ivan, beraninya kamu! Belnyo berteriak. Cepat, minta maaf! Ivan, menurutmu tempat apa ini? Apa semua orang bisa berlari liar di sini? Wakil Rektor Marco berdiri. Dia mengajar pendidikan jasmani. Tingginya 180 cm dan beratnya sekitar 90 kg. Dia sendiri adalah seorang petarung. Petarung setingkat pangeran. Petarung seperti ini sudah sangat jarang terlihat. Jika ingin dikatakan siapa yang paling kuat di universitas, sudah pasti dia. Dia bisa menjabat posisi sebagai wakil rektor juga karena kekuatan ini. Minta maaf! Dia mendelik dan membentak. Andika juga tercengang. Bukankah hanya ingin meluruskan? Kenapa, jadinya, malah memukul orang? Namun, Andika tidak berbicara kali ini. Dia hanya berdiri diam. Pada saat ini, dia tidak boleh membantah Ivan. Dia harus mendukung dan melindungi Ivan tanpa syarat. Dia sudah bertanya pada seorang mahasiswa tentang apa yang terjadi di rumah sakit kota Sisbei. Kejadiannya tidak seperti yang mereka laporkan ke universitas. Semua terjadi karena Ivan menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia singgung. Andika tahu bahwa Ivan pasti sangat menderita selama periode waktu ini. Namun, sebenarnya Universitas Kedokteran dapat menyelidiki, tetapi tidak ada yang melakukan itu. Mereka hanya mengeluarkan perintah pengeluaran untuk Ivan. Tidak tahu berapa banyak kepentingan yang ada dalam kejadian ini. Jadi, apa salahnya jika menampar Ravan 2 kali? Dia pantas mendapatkannya. Ivan! Ravan juga kembali sadar saat ini. Berlutut padaku! Berlutut dan minta maaf! Ravan sangat marah dan geram. Dia dipukuli di depan ketua yayasan, wakil rektor, dan para dekan. Dia sangat malu dan sekujur tubuhnya gemetar. Ivan, berlutut! Cepat, minta maaf! Dasar tidak berguna! Kamu malah berani bertindak lancang di sini setelah dikeluarkan. Percaya atau tidak, kami akan segera meminta seseorang untuk menghabisimu. Kalau kamu tidak minta maaf, akan sulit bagimu untuk bertahan hidup di Giant. Dekan dan wakil rektor lainnya memarahi dan menghina Ivan. Mereka menggosok tangan mereka seperti akan memukul kapan saja. Hanya ketua yayasan dan 3 pemegang saham yang masih duduk. Mereka tidak melakukan gerakan apapun, tetapi raut wajah mereka sangat muram. Minta maaf? Memang harus minta maaf. Tapi harusnya kalian yang minta maaf. Aku di sini hari ini untuk meminta penjelasan untuk dosenku. Sama sekali tidak ada masalah dengan beasiswa yang Pak Andika ajukan untukku. Dia juga tidak korupsi. Kalian yang sudah menjebak dan memfitnahnya. Ivan mendengus dingin. Aku, Ivan selalu meyakinkan orang dengan kebajikan. Aku akan memberi kalian 10 detik dan segera meminta maaf pada dosenku. Melihat Ivan menyebutkan masalah Andika dan kepentingannya mungkin akan terbongkar, Belnyo menjadi cemas. Tanpa menunggu Ivan selesai berbicara, dia menyela. Ivan, keluarlah. Ini bukan tempat bagimu untuk berpidato. Bukti korupsi Andika sangat meyakinkan. Kenapa kami harus minta maaf? Marco, patahkan kakinya dan ser dia keluar. Ravan menyipitkan matanya. Aku yang akan bertanggung jawab atas konsekuensi apapun. Hei! Marco tersenyum. Aku sudah lama tidak menggerakkan otot dan tulangku. Aku akan menggunakan kakimu hari ini untuk memberitahu semua orang bahwa tidak semuanya bisa pamer di Universitas Kedokteran Giant. Setelah suara itu terdengar,
Marco bergerak dan memukul ke arah Ivan. Haf! Angin kencang bertiup. Dia meninju dahi Ivan. Jika pukulan ini kena, akan gegar otak. Tatapan Ivan menjadi agak dingin. Saat tinju itu mendekat, Ivan membuka kelima jarinya dan dengan mudah meraih tinju itu. Pada saat ini, Marco merasa bahwa pukulannya seperti menghantam tulang baja dan besi. Rasa sakit yang hebat menyebar dari kepalan tangannya ke lengannya, lalu ke jantungnya. Dia seperti ditusuk oleh jarum dengan keras ke jantungnya dan membuat wajahnya pucat. Jantung Marco tiba-tiba berdetak kencang. Cara dia memandang Ivan berubah. Dia menjadi ketakutan dan terpesona. Karena orang yang dapat dengan mudah menghalang pukulannya juga merupakan seorang petarung, bahkan lebih kuat darinya. Tidak heran. Pantas saja Ivan berani begitu sombong. Habislah sudah, dia sudah menyinggung orang yang salah. Mematahkan kakiku? Hei, apa kalian bisa? Nada bicara Ivan terdengar dingin. Pada detik yang sama, dia meraih telapak tangan Marco dan mendorongnya sedikit ke depan. Energi dari roh seperti pisau yang ditusuk ke dalam. Krak! Serangkaian suara menusuk terdengar. Tulang-tulang Marco patah dan sebuah tulang di bahunya bahkan menembus otot-ototnya. Darah menyembur dengan mengejutkan. Ah! Setelah 3 hingga 5 detik, Marco baru merasakan sakit yang menyayat hati. Dia terbaring di lantai dan menjerit. Wajahnya berkeringat dingin. Setelah 3 hingga 5 napas, dia pingsan di tempat. Semua ini terjadi tidak terlalu cepat. Ivan sengaja menyisakan waktu agar semua orang dapat bereaksi. Ah! Dia membunuh orang! Satu-satunya wanita di antara para dekan, Santara menjadi pucat dan tanpa sadar mundur. Ivan, beraninya kamu membunuh orang! Kamu, bagaimana mungkin? Apa dia sudah gila? Marco! Filio, salah satu dekan dengan cepat maju untuk memeriksa situasi. Setelah itu, dia menghela napas panjang. Dia tidak apa-apa untuk saat ini, hanya pingsan. Aku akan membawanya pergi agar tidak terlalu banyak kehilangan darah. Filio menggendong Marco dan hendak pergi. Namun, Ivan menghentikannya. Aku sudah bilang, semua orang yang ada di sini harus minta maaf. Kemudian segera keluarkan surat untuk meluruskan semuanya. Kalau tidak, tidak ada yang diizinkan untuk pergi. Marco hanyalah pelajaran untuk kalian. Kata-kata dingin itu menggema di telinga semua orang. Mereka tanpa sadar menggigil. Sejujurnya, mereka benar-benar agak ketakutan. Marco adalah yang paling kuat di antara mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak takut saat melihat darah dan tulang menonjol di hadapan mereka? Kulit kepala Andika mati rasa saat dia menyaksikan pemandangan ini. Ivan langsung menyakiti orang. Ini adalah masalah besar. Bagaimanapun juga. Menurut pemikiran Andika, di dunia ini, bukan kekuatan yang menentukan segalanya, tetapi keadilan, kekuasaan, dan uang. Melukai Marco saja sudah melanggar hukum, belum lagi, menyinggung Fauzan. Fauzan adalah pemegang saham terbesar dan koneksinya sangat luas. Menyinggungnya sama saja dengan menyinggung tokoh-tokoh berkuasa di Giant. Anak muda? Akhirnya, Fauzan tidak bisa duduk diam lagi. Dia memiliki pengalaman dalam menghadapi masalah besar yang serupa seperti hari ini. Oleh karena itu, dia cukup tenang. Hari ini adalah hari perayaan 200 tahun universitas. Bagaimanapun juga kamu adalah anggota universitas. Tidak peduli apa yang terjadi antara universitas dengan kamu, harga aku. Ketika perayaan selesai, kita akan menyelesaikan masalahmu dan dosenmu. Apa boleh? Tidak. Ivan bahkan tidak memikirkannya dan langsung menolak dengan tegas. Lelucon apa ini? Ivan sudah tahu gaya orang-orang ini. Begitu mereka diberi waktu, mereka akan mencari kesempatan untuk menunda-nunda. Mereka akan saling melemparkan masalah ini. Tentu saja. Sekarang, Ivan tidak khawatir orang-orang ini akan melempar masalah ini. Namun, dia tidak mau ribet. Jika bisa diselesaikan, lebih baik diselesaikan secara langsung. Jika berlarut-larut, situasi dapat berubah menjadi tidak menguntungkan, bukan? Fauzan mengerutkan kening. Anak muda, tolong percayalah padaku. Kalau kamu terus membuat masalah, kamu akan menyesalinya. Aku tidak akan merepotkanmu. Aku akan kedatangan tamu terhormat. Dia akan tiba dalam 3 hingga 5 menit lagi. Dia adalah alumni kebanggaan dari Universitas Kedokteran kita dan juga teman sekelas Pak Ravan. Walaupun para orang kaya di Giant bertemu dengannya, mereka juga akan terpesona olehnya. Kamu tidak bisa membayangkan keberadaan orang-orang di atas para orang kaya. Dia juga banyak kenalan. Apalagi dia baru-baru ini menyembah seorang guru. Teknik gurunya bahkan lebih, lupakan saja, kamu tidak akan bisa memahaminya. Singkatnya, kamu tidak bisa menyinggungnya. Aku sarankan kamu untuk segera pergi sebelum dia datang. Jangan khawatir, aku akan menyelidiki masalahmu dan dosenmu sampai tuntas. Fauzan berjanji. Dan aku bisa menganggap insiden Marco tidak pernah terjadi. Bab 378, membual. Ekspresi Fauzan sungguh-sungguh. Dia tidak bercanda, apalagi membodohi Ivan. Dia dengan tulus berharap bisa mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Dia pasti akan menyelidiki setelah ini. Dia juga sudah berjanji bahwa dia akan menganggap insiden Marco tidak pernah terjadi. Saat dia menyebutkan orang itu, meskipun dia tidak menyebutkan namanya, beberapa pimpinan dan pemegang saham menunjukkan ekspresi kagum di wajah mereka. Mereka semua meratapi keberuntungan Ivan. Jika orang itu tidak datang, biasanya masalah hari ini tidak akan selesai begitu saja. Alasan kenapa dia melepaskan Ivan bukan karena Fauzan takut pada anak muda itu, tetapi dia benar-benar takut pada dokter yang keluar dari Universitas Kedokteran itu. Dia khawatir dokter itu akan tidak senang dan membawa efek negatif pada Universitas Kedokteran. Andika secara alami tahu siapa yang dibicarakan Fauzan. Dia agak terkejut. Dia tidak menyangka bahkan orang seperti itu akan hadir secara langsung dalam perayaan ulang tahun universitas tahun ini.
Ivan, kita ikuti saja yang dikatakan ketua yayasan. Sudah sampai di sini dulu. Andika berbisik pada Ivan. Karena Pak Fauzan sudah mengatakannya, dia pasti akan menyelidikinya setelah ini. Alumni itu akan datang. Sebaiknya kita tidak menyinggungnya. Kalau tidak, tidak akan baik untukmu maupun untuk universitas. Jangan masuk ke jalan buntu karena aku. Andika tampak tertekan, tetapi dia tidak peduli. Ivan masih muda dan masa depan Ivan tidak boleh hancur hanya karena dia. Pak! Ivan menyela Andika. Jelas bukan karakter dia, jika dia bahkan tidak peduli dengan dosen yang telah mendukung dan membantunya. Anda tahu karakter saya? Dulu saya hanya seorang mahasiswa miskin, tapi saya tidak takut. Hari ini, identitas saya hanya dapat ditandingi oleh beberapa orang di seluruh Giant. Saya sudah berdiri di puncak Giant. Apa saya akan takut? Anda tidak perlu khawatir. Masalah ini harus selesai sebelum ulang tahun universitas dimulai. Andika terkejut dan segera tersenyum pahit. Sebelum dia bisa berbicara, ledakan tawa terdengar di ruang konferensi. Hahaha, hahaha, puncak Giant. Dekan Belnio tertawa hingga meneteskan air mata. Dia tahu jelas identitas Ivan. Untuk menjatuhkan Andika, dia melakukan banyak penyelidikan dan dia telah melihat informasi Ivan berkali-kali. Dia mendapatkan kesimpulan. Ivan sangat berbakat dalam belajar, tetapi dia tidak memiliki latar belakang. Dia hanyalah anak desa. Meskipun orang itu bekerja keras sepanjang hidupnya dan masih terlibat dalam kedokteran, dia hanya akan mencapai kelas menengah ke bawah di Provinsi Giant. Sekarang dia mengatakan bahwa dirinya berada di puncak Giant. Belnio seperti mendengar lelucon terlucu di dunia. Ivan, kamu tidak terlalu tua, tapi kamu cukup pandai membual. Hehe. Kamu membual tanpa membuat rancangan terlebih dahulu. Andika, lihat murid seperti apa yang kamu ajar. Dia sangat sombong. Pak, kurasa tidak perlu diperiksa lagi. Dia hanya mengatakan omong kosong. Orang seperti ini tidak bisa dipercaya. Raut wajah Ravan menjadi gelap dan dia berteriak. Andika, kenapa kamu tidak membawanya pergi? Anak muda, buatlah rancangan terlebih dahulu sebelum kamu menyombongkan diri lain kali. Fauzan sedikit menghina. Puncak Giant? Tahukah kamu apa yang diwakili oleh dua kata itu? Kalau kamu benar-benar berdiri di ketinggian seperti itu, mengapa kamu perlu datang ke sini dan berbicara dengan kami secara langsung? Kamu boleh menelpon orang di belakangku dan menyelesaikan masalah hari ini dalam hitungan menit. Oh, begitukah? Ivan bertanya. Siapa orang di belakangmu? Hehe. Fauzan berkata dengan penuh minat. Aku tidak takut kamu tahu bahwa orang di belakangku adalah keluarga Simon. Kalau kamu benar-benar memiliki status tinggi, kamu akan tahu keluarga itu. Aku tidak perlu menjelaskan lebih banyak. Simon? Ivan sedikit tertegun. Sepertinya yang dimaksud oleh Fauzan adalah keluarga Simon dari keluarga bangsawan. Baiklah. Kalau aku tahu, aku tidak perlu menemuimu secara pribadi. Ivan mengeluarkan ponselnya. Dia langsung menelpon Harry. Dan dia membuka pengeras suara. Segera, telepon diangkat. Suara Harry yang menakjubkan terdengar. Tuan! Aku berada di Universitas Kedokteran Giant sekarang. Seseorang di universitas ini menghina dosenku. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan? Kata Ivan dan dia langsung menutup panggilan. Di keluarga Simon. Harry tampak terkesiap. Universitas Kedokteran Giant? Apa-apaan ini? Apa hubungannya dengannya? Apakah itu milik keluarga mereka? Dia segera memasuki intranet keluarga untuk mendapatkan informasi tentang universitas itu. Dia langsung berkeringat dingin. Sialan. Universitas Kedokteran Giant benar-benar berkaitan erat dengan keluarga Simon mereka. Itu adalah milik saudara dari anak saudara kakeknya. Singkatnya, itu adalah sosok pinggiran keluarga Simon sekarang yang mendukung industri yang diinvestasikan oleh seseorang dengan nama keluarga asing. Sial! Cepat antar aku ke Universitas Kedokteran Giant. Segera! Beritahu Ragil untuk segera pergi ke Universitas Kedokteran Giant. Harry terburu-buru. Dia bangkit dari tempat tidur dan duduk di Mercedes Maybach. Dia bahkan tidak mengganti piyamanya. Dia tidak berani menunda sedetik pun dan langsung pergi ke Universitas Kedokteran. Sementara itu, di ruang pertemuan universitas, Ivan menutup panggilan dan berkata pada Andika. Pak, aku sudah memberitahu keluarga Simon. Masalahmu akan segera selesai. Keluarga Simon? Raut wajah Andika penuh dengan keraguan. Meskipun dia tidak tahu keluarga apa itu, dia merasa seolah-olah keluarga itu sangat berkuasa. Bagaimanapun juga, saat Fauzan menyebutkan kata Simon, dia juga agak kagum, bukan? Hanya saja, pada detik berikutnya, Fauzan mencibir. Anak muda, kamu benar-benar lucu. Kamu membuat panggilan ke orang yang mendukungku. Benar-benar sayang sekali kalau kamu tidak jadi aktor. Sekarang, Fauzan sudah sedikit tidak sabar. Orang yang mendukungnya sudah berusia 60 hingga 70 tahun. Orang yang menjawab panggilan adalah pria parubaya. Suara mereka sangat berbeda. Menurutnya, Ivan hanya sedang berlakon. Dia tidak punya kesabaran untuk pemuda yang suka berpura-pura. Raut wajahnya sangat jelek. Melihat orang-orang penting akan segera tiba, dia tidak ingin berlarut-larut seperti ini. Ivan, kesabaranku telah usang olehmu. Segera keluar! Keluar dengan Andika dan menghilang dari hadapanku. Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menelpon pengawal pribadinya. Segera, seorang pria berkacamata hitam berlari dari bawah. Pak Fauzan, bawa anak ini keluar. Baik. Pengawal itu mengalihkan pemandangannya dan berkata kepada Ivan. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Ivan mengerutkan kening. Baru saja dia mau bicara.
Haha, maaf, Pak Fauzan dan teman-teman lainnya, aku terlambat. Pada saat ini, suara orang yang agak tua tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Kemudian, seorang pria tua sekitar 60 tahun melangkah masuk dari luar pintu. Melihat orang tua itu, mata Ivan berbinar. Dia pikir siapa orang besar yang dibicarakan Fauzan. Tanpa diduga, orang tua ini adalah Alex. Begitu Alex memasuki pintu, Fauzan buru-buru menyambutnya dengan pelukan. Entah sengaja atau tidak, dia mengadang sisi Ivan dan Marco yang pingsan. Tuan Alex, selamat datang. Fauzan dipenuhi dengan rasa hormat dan kagum. Tapi Tuan Alex, saya ingin meminta maaf pada Anda terlebih dahulu. Seseorang mencari masalah hari ini dan awalnya ingin ditangani sebelum Anda datang, tapi orang ini agak keras kepala. Oh, siapa dia? Berani-beraninya membuat masalah di alma materku? Raut wajah tua Alex agak berkonsentrasi. Hei, anak muda ini. Sambil berbicara, Fauzan berhenti mengadang di sisi Ivan. Bab 379, Panik. Alex melihat ke arah Ivan dan melihat wajah Ivan dengan jelas. Tatapannya langsung berubah. Teman lama, maaf karena membuat Anda melihat lelucon ini. Dia adalah mahasiswa di universitas kita. Karena tindakan sembrono yang dia lakukan saat magang, dia dikeluarkan dan membuat dosennya terlibat. Dia mengambil kesempatan ulang tahun universitas untuk datang ke sini dan membuat masalah. Ravan tersenyum pahit. Dia 30% merasa malu dan 70% merasa khawatir. Anda dan Pak Fauzan, silakan ke tempat lain untuk mengobrol. Saya akan menangani masalah ini di sini. Tuan Alex, benar apa yang dikatakan Pak Ravan. Mari kita pergi ke ruang pertemuan lain untuk mengobrol. Saya sudah tidak bertemu dengan Anda selama bertahun-tahun. Saat Anda bisa datang, seluruh universitas kedokteran menjadi luar biasa. Kata Fauzan terlebih dahulu dan hendak menuntun Alex keluar. Namun, Alex tetap tidak bergerak. Pikirannya berdengung. Saat dia melihat Ivan, dia menjadi canggung dan bibirnya mengering. Kenapa, Alex? Apa kamu tidak mengenaliku? Ivan memandang Alex dengan sedikit menggoda. Segera, tubuh Alex mati rasa. Setelah keheningan singkat, dia dengan cepat berjalan menuju Ivan dan membungkuk di depan semua orang. Guru! Semua orang menatap dengan penuh tanda tanya. Guru? Tuan Alex, apa yang Anda lakukan? Alex memanggil dengan sebutan guru dan bahkan membungkuk. Adegan itu membuat raut wajah semua orang yang ada di ruang pertemuan berubah. Tidak diketahui alasan Alex yang sudah berusia lebih dari 60 tahun, memanggil Ivan dengan sebutan guru. Apa-apaan ini? Andika juga tampak terkejut dan bingung. Teman lama, ada apa dengan Anda? Ravan dengan cepat melangkah maju. Melihat Alex yang masih membungkuk 90 derajat, dia bertanya-tanya. Cepat bangun. Apa Anda salah mengenali orang? Nama dia Ivan. Dia adalah mahasiswa di universitas kita. Pergi sana. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Alex berteriak dan berkata dengan wajah dingin. Salah orang? Dia adalah Ivan, guruku. Aku tidak mungkin bangun sebelum guruku memerintahkan. Kata-kata itu membuat semua orang yang ada di ruang pertemuan tercengang. Mungkinkah ini guru baru yang dibicarakan Alex? Ivan? Mereka sangat tercengang dan tidak percaya. Siapa Alex? Dia adalah orang paling berprestasi di seluruh Universitas Kedokteran Jayan. Beberapa puluh tahun yang lalu, saat dia masih kuliah dan belum lulus, dia telah memenangkan banyak penghargaan internasional. Setelah lulus, dia diundang oleh sebuah rumah sakit besar di Calvary dan dipercayakan untuk mengobati orang-orang penting. Metode dan pengalamannya dapat dianggap terkemuka di seluruh kerajaan Dragonfire. Orang seperti dia, menyembah Ivan yang berusia 19 tahun yang dikeluarkan dari Universitas Kedokteran Jayan saat magang? Bagaimana? Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin. Jika bukan karena Alex membungkuk secara pribadi dengan hormat, siapa yang akan mempercayainya? Ravan, Belnio, dan yang lainnya merasakan firasat buruk. Jika Ivan benar-benar guru Alex, bukankah mereka telah mengeluarkan seorang dokter yang sangat terkenal? Ivy, Ivan, kamu sungguh. Andika gelagapan dan sangat bersemangat sehingga dia susah bicara. Alex yang begitu kuat, sebenarnya adalah murid Ivan. Meski hampir 100% benar, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Pak, bagaimana aku menjelaskannya? Dia, Ivan memang tidak menyangka. Dia hanya berkuliah sebentar di Universitas Kedokteran Jayan. Dia tahu bahwa dulu ada orang yang sangat hebat di Universitas Kedokteran Jayan, tetapi dia benar-benar tidak tahu bahwa dia adalah Alex. Tentu saja, Ivan tidak pernah merasa bahwa Alex adalah muridnya. Pertama, Alex memiliki bakat terbatas dan tidak memenuhi syarat. Kedua, dia tidak memiliki kebiasaan menerima murid. Setelah sedikit ragu, dia menambahkan. Alex, hanya dapat dianggap sebagai murid terdaftar saya. Alex, bangunlah. Kalimat kedua itu diucapkan pada Alex. Murid terdaftar? Mulut Andika kering. Hanya Ivan yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Memang. Alex menegakkan tubuhnya dan berkata dengan tulus. Aku tidak layak menjadi murid guru. Guru memiliki pengetahuan medis yang mendalam dan telah berkecimpung dalam banyak hal. Aku bahkan belum bisa memahami 1%, 1/1000, atau bahkan 1/1000 dari mereka. Fauzan, Ravan, serta 3 pemegang saham dan beberapa dekan sudah panik. Untungnya, Fauzan memiliki banyak pengalaman hidup. Meskipun Alex memiliki banyak koneksi, dampak Alex terhadap dirinya masih sangat kecil. Apalagi bukan dia yang mengeluarkan Ivan. Jika bukan karena kejadian hari ini, dia tidak akan tahu bahwa ada eksistensi seperti Ivan.
Tuan Alex, lihat, terjadi kesalahpahaman. Untuk masalah Ivan dan Pak Andika, saya, Fauzan pasti akan memberikan kalian penjelasan. Fauzan buru-buru menyelesaikan. Kali ini, nadanya jauh lebih lembut dari sebelumnya. Dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya, tetapi hampir seperti memohon. Tapi perayaan ulang tahun universitas akan segera dimulai. Tidak baik kalau ada perubahan saat ini. Bisakah kita menyelesaikan semuanya setelah hari ini? Bagaimana dengan reputasi universitas kalian? Tuan ingin kalian selesaikan, maka kalian harus menyelesaikannya terlebih dahulu. Kalau tidak, ulang tahun universitas ini tidak perlu lagi diadakan. Tepat pada saat ini, tiba-tiba suara menderu terdengar. Segera setelah itu, sekelompok orang bergegas. Orang yang memimpin, itu adalah pria paruh baya yang mengenakan piyama. Dia yang mengeluarkan suara keras. Tidak ada yang mengenal pria ini, tetapi Fauzan langsung tercengang saat mengenal pria tua yang ikut di belakang pria itu. Ragil, orang yang membantunya ke posisi yang lebih tinggi. Ini, dia ikut di belakang pria yang mengenakan piyama itu. Di belakang mereka, ada 50 hingga 60 orang yang mengenakan jas dan sepatu kulit. Saat memasuki kantor, mereka langsung mengepung semua orang di tempat kejadian dan mengamati. Ravan, Belnio, para wakil rektor, dan dekan terkesiap. Namun, pada saat yang sama, mereka agak ketakutan. Lapor Tuan! Pria berpiyama itu pastinya adalah Harry. Dia memberi hormat pada Ivan dan kemudian dengan marah mencaci maki Ragil. Ini adalah Tuan Reed. Pikirkan apa yang bisa kamu lakukan. Ragil berusia 70 tahunan. Meskipun sudah tua, statusnya sangat rendah. Setidaknya sangat rendah dalam keluarga Simon. Dibandingkan dengan kepala keluarga, Harry, Ragil adalah orang yang tidak berguna. Dia sangat takut dengan teriakan itu sehingga dia berlutut di depan Ivan. Tuan Reed, maafkan aku. Ini salahku. Seharusnya aku tidak mendukung Fauzan. Seharusnya aku tidak memperoleh universitas kedokteran. Seharusnya aku tidak dilahirkan. Ragil sepertinya takut dan bingung. Dia terus mengakui kesalahannya dan bersujud. Bang! 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 Suara sujud itu terdengar sangat jelas. Tidak lama kemudian, dahi Ragil sudah berdarah. Di sebelahnya, Fauzan tercengang dan terdiam di tempat. Dia sangat panik. Bab 380, menghukum diri sendiri. Di dalam ruang rapat, semua orang sangat hening. Hanya terdengar suara Ragil yang sedang bersujud untuk mengakui kesalahannya. Suara itu membuat kulit kepala mati rasa dan jantung berdetak hebat. Ragil merupakan pendukung Fauzan. Ravan mengenalnya. Meskipun Universitas Kedokteran Jayan biasanya dikelola oleh Ravan yang merupakan rektor, kadang-kadang Fauzan akan datang untuk memandu pekerjaan. Namun, Ragil adalah orang di balik semuanya. Ravan dan Fauzan hanyalah orang dengan bakat yang tidak menonjol. Pada saat ini, Ragil malah sedang berlutut di hadapan Ivan dan bersujud berulang kali. Setiap sujud terdengar sangat berat. 3 hingga 5 kali, sudah ada noda darah di keningnya. Dan, semua orang bisa melihat bahwa dia sangat takut pada Ivan. Sikap memohon, menangis, dan mengatakan kesalahan yang tidak dia lakukan, seperti jarum yang menusuk Fauzan, Ravan, 3 pemegang saham, dan yang lainnya. Mereka hanya merasa darah mengalir mundur dan lebih parah daripada melihat hantu. Mereka sangat terkejut karena otak mereka kehilangan kemampuan untuk beroperasi. Mereka menatap kosong pemandangan di depan mereka. Bahkan Alex pun terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ivan bisa mengenal seseorang dari keluarga Simon. Apalagi Harry yang secara pribadi hadir. Dia adalah kepala keluarga Simon. Ivan bukan hanya anugerah penyelamat hidup bagi kepala keluarga Don, tetapi bahkan Harry juga menganggapnya sebagai tuan. Harry sangat menghormati Ivan seperti seorang pelayan pada sang majikan. Seberapa kuat latar belakang gurunya ini? Tuan, ini semua salahku. Ini semua salahku. Ragil gemetar dan menangis terseduh-seduh. Dia bagai seorang kasim di hadapan seorang kaisar, sangat rendah diri. Aku tidak perlu kamu mengakui kesalahanmu. Ivan memandang rendah Ragil. Kamu adalah orang di belakang Fauzan, pengelola sebenarnya dari Universitas Kedokteran Jayan, kan? Aku datang ke sini untuk meluruskan kejadian dosenku, bukan untuk melihatmu bersujud dan mengakui kesalahanmu. Oke, aku akan segera menanganinya. Ragil tergagap dan tidak berani bangun. Dia menoleh untuk melihat ke arah Fauzan. Dengan raut wajah ganas dan marah. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Tidak bisakah kamu lihat aku sedang berlutut di sini? Apa kamu memenuhi syarat untuk berdiri? Sini minta maaf dan segera selidiki masalah Tuan. Kalau kalian tidak selesai menangani masalah ini hari ini, tidak akan ada yang boleh keluar. Perayaan ulang tahun sekolah juga akan dibatalkan. Kalian semua keluar dari sini. Fauzan yang dibentak, menatap Ivan. Dia tidak ingin berlutut. Dia benar-benar tidak ingin berlutut. Menurutnya, siapa itu Ivan? Ivan hanyalah mahasiswa Universitas Kedokteran Jayan. Sedangkan dirinya adalah ketua yayasan. Bahkan rektor pun harus tunduk padanya. Tetapi sekarang dia diminta untuk berlutut kepada seorang mahasiswa. Dia merasa getir di hatinya. Dia ragu-ragu. Tidak bisakah kamu mengerti bahasa manusia? Ragil cemas. Dia bangkit, meraih bangku ruang, dan menghantamkannya ke arah Fauzan. Untungnya, dia sudah tua dan lemah. Ditambah lagi dengan pikirannya yang sedang gelisah. Jadi, dia tidak memiliki banyak kekuatan dan kerusakan yang ditimbulkan juga tidak besar. Namun, ada rasa sakit yang membuat Fauzan bereaksi lebih dulu. Mahasiswa? Ivan saat ini jelas adalah bos dari bosnya. Jika masih nggak mau berlutut, jangankan ketua, nyawanya mungkin juga sulit dipertahankan. Bang! Pada saat ini,
Fauzan berlutut di tempat. Tuan Reed, aku akan segera menangani masalah ini dan aku pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Panggilan dari Fauzan untuk Ivan juga berubah total. Kemudian, dia berteriak pada Ravan. Selidiki apa yang terjadi dengan Pak Andika dan siapa yang mengeluarkan Tuan Reed dari universitas? Aku ingin jawaban yang jelas hari ini. Semua orang tahu, jika masalah ini tidak diselesaikan hari ini, pasti tidak akan berlalu. Ravan secara alami bukan orang bodoh untuk duduk di posisi rektor. Dia segera berkata, Tuan Reed, Tuan Simon, Pak Fauzan. Aku memiliki tanggung jawab dalam masalah Pak Andika. Pada awalnya, Belnio dan beberapa dekan mendatangiku bersama-sama dan mengatakan bahwa Pak Andika menggunakan posisinya untuk menerima suap dan juga mengambil hibah mahasiswa tanpa izin. Dengan adanya serangkaian bukti, menurut peraturan kampus, dia memang harus dikeluarkan. Tapi Pak Andika sudah banyak berkontribusi bagi kampus. Setelah negosiasi, dia masih diizinkan untuk tinggal di kampus. Tapi belakangan, aku menemukan bahwa penerimaan suap dan bukti lain yang mereka berikan adalah bukti palsu. Semua sumber pendanaan Pak Andika sangat jelas. Awalnya, aku ingin menunggu setelah ulang tahun universitas untuk menghukum Belnio dan yang lainnya. Adapun pengeluaran Tuan Reed dari universitas, memang berita dari kota Sisbei bahwa Tuan Reed tidak mendengarkan nasihat dan membuat kesalahan medis besar. Kata-kata Ravan cukup indah. Dia tampak mengambil alih tanggung jawab. Namun, sebenarnya, dia benar-benar mengalihkan tanggung jawabnya sendiri pada Belnio, Filio, Wardia, dan dekan lainnya. Dia lalu mengucapkan nasib Belnio dan lainnya. Wakil Rektor Zamar, Dekan Belnio, Filio, Wardia, aku telah memeriksa kalian. Orang yang benar-benar menerima uang suap itu bukanlah Pak Andika, melainkan kalian. Samar adalah orang yang mengusulkan untuk membiarkan Pak Andika melakukan pekerjaan serabutan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan mengambil alih posisi Pak Andika. Belnio, Filio, Wardia, kalian bertiga bukan lagi dosen di Universitas Kedokteran Jayan. Aku, mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak menjabat sebagai rektor. Aku akan turun dari jabatan saat kampus menemukan orang yang lebih cocok. Pak Andika, mulai hari ini dan seterusnya, posisi wakil rektor Zamar akan menjadi milik Anda. Ravan cukup tegas. Dia menghukum dirinya sendiri dan dia melakukan semuanya dengan cukup baik. Hanya saja, bagaimana mungkin tindakannya yang tampak indah bisa lolos dari ragil? Harry secara pribadi datang ke tempat kejadian untuk insiden hari ini. Jika hanya dengan hukuman ini, sama saja seperti tidak dihukum. Ragil mendengus dingin. Mulai hari ini dan seterusnya, posisi rektor akan diserahkan pada Pak Andika. Fauzan, keluarkan 2/3 sahammu dan berikan pada Pak Andika tanpa syarat. Wakil rektor dan para dekan yang bersangkutan, semuanya akan dikeluarkan. Sedangkan dekan lain akan didenda gaji setengah tahun. Ravan, sebagai ketua yayasan, selama ulang tahun kampus, posisi kalian akan tetap dan tidak berubah. Setelah ulang tahun kampus selesai, segera lakukan serah terima. Tapi, nanti Ravan yang akan melaporkan masalah ini di depan semua dosen dan mahasiswa. Tuan! Fauzan ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa mengatakannya, Ragil memelototinya dengan galak. Kamu punya pendapat? Tidak. Fauzan langsung diam. Tuan, saya akan menyuruh mereka segera mengembalikan status Anda sebagai mahasiswa. Ragil menambahkan. Tidak perlu dikembalikan. Harry mendengus dingin. Status sebagai mahasiswa di universitas ini tidak layak untuk Tuan Reed. Sudah merupakan suatu kehormatan karena Tuan Reed berada di sini. Ya. Ragil mengangguk terus-menerus. Satu hal lagi. Pada saat ini, Ivan yang dari tadi tidak berbicara, tiba-tiba berbicara. Harry, sebelum kamu datang, aku sudah mengatakan bahwa aku akan memberikan orang-orang ini 10 detik untuk meminta maaf pada dosenku. Tapi, mereka belum meminta maaf sampai sekarang. Rektor Ravan bahkan mengancam akan mematahkan kakiku. Hei,